Oke, baik anak-anak. Tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apakah masih semangat sekarang? Semangat. Harus tetap semangat dong tentunya. Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa itu? Yudina. Mana itu Yudina? Ya, oke. Sebelum memulai belajar pada hari ini, Ibu minta untuk boleh silakan dulu. Ibu minta untuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Baik, Mika bisa dipimpin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Oke, anak-anak. Nah, di sini ada yang tahu tidak materi hari ini apa? Potongan sayuran. Iya, betul. Hari ini kita akan mempelajari potongan dasar sayuran. Nah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah sebaiknya Ibu menunjukkan video dan kalian harus memperhatikan ya, karena nanti Ibu akan tunjuk kalian untuk maju ke depan. Oh iya, sebelum kalian menonton video, Ibu mau tanya, kalian tadi pagi ada yang membantu ibunya masak di rumah tidak? Tidak. Oh, tidak ada. Ada. Kemarin masak apa, Ani? Sop. Nah, kemarin pas masak sop bentuknya apa? Kira-kira? wortelnya dipotong bulat-bulat Ibu. Iya, oke. Nah, yang lain ada lagi? Tidak, oke. Cukup ya. Nah, di sini kalian bisa memperhatikan videonya. Ini teksnya akan memperlihatkan berbagai macam jenis potongan ya. Bisa kalian perhatikan. Ini ada tujuannya kenapa kita harus memotong sayuran dengan seragam. Let's go. Bisa kalian lihat di sini, kita harus menyiapkan bahan dan juga peralatannya terlebih dahulu, seperti talenan, lalu pisau dan juga piler ya anak-anak. Jangan lupa. Di sini ada potongan durian ataupun almond. Bentuk potongannya seperti korek api, bisa diingat. Lalu dari potongan durian ini bisa turun menjadi potongan bunga. Ayo, jangan pada main HP, HP-nya ditaruh. Main durian ini potongan durian tapi lebih tipis ya anak-anak. Oke, sudah cukup. Oke. Nah, di sini Ibu akan main tebak-tebakan. Kalian harus menyebutkan
saja jenis potongan yang ada di gambar tersebut. Ibu akan tunjuk random ya. Oke, dari nomor absen 2 siapa? Natasha. Oh, Ika. Oke, maaf Ibu salah. Bisa ke depan untuk menyebutkan jenis potongan apa yang ada di situ? Yang nomor 1 yang mana? Itu, yang nomor 1 atas sendiri pojok kiri. Maaf, lupa memberi nomor. Yang itu nomor 1. Iya, yang ini nomor 1. Yang timun nomor 2. Yang kotak ini nomor 3. Oke, selanjutnya Ibu akan acak deh. Bisa disebutkan untuk gambar nomor 2 disebutkan? Oh iya ya. Nice. Selanjutnya. Terakhir siapa ya? Cowoknya belum pada maju, ayo Rasya. Devin udah tadi. Nggak boleh dikasih tahu ya. Kalau salah berarti tadi nggak memperhatikan video yang Ibu. Iya, nggak kelihatan. Bisa lihat di laptop. Oke, terima kasih Rasya. Terima kasih untuk semua yang udah maju. Di sini, halo, bisa diperhatikan ke depan, jangan penonton yang selain ada di layar. Di sini jawabannya benar semua ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Benar-benar pintar anak-anak. Nah, bener ya. Jadi yang pertama ada potongan Julian seperti korek api, lalu tipis seperti korek api, lalu yang kedua ada potongan slice yaitu mengikuti bentuk dari bahannya, lalu ada potongan dice yang berbentuk kubus kotak, lalu ada chop yang dipotong tidak beraturan. Nah, selanjutnya, nah ini dia, bisa diingat ya. Lalu di sini Ibu akan membahas tentang pengertian, lalu ada teknik dasar memotong sayuran, lalu ada macam-macam penerapannya dan alat-alatnya. Nah, dari bagaimana ya? Kalau mandi dulu, oke. Silakan duduk kembali. Nah, Ibu minta tolong untuk tadi ya, bacakan pengertian dari potongan sayur. Tutupan TV, Bu. Oh, yang di sini aja Farah. Potongan sayuran merupakan tahap awal dalam pengolahan bahan yang dilakukan dengan cara membentuk, mengiris, atau mengolah sayuran atau gizi yang dibutuhkan oleh Ya, betul. Seperti yang ada di layar. Nah, potongan sayur itu merupakan tahap awal dalam pengolahan bahan makanan yang akan dilakukan dengan cara membentuk, mengiris, dan juga mencincang sayuran sesuai dengan kebutuhan masak kita. Nah, pastinya kita semua pernah memotong sayuran dengan bentuk bulat, lalu kotak ataupun kubus, dan juga memanjang. Nah, itulah yang disebut dengan potongan sayur. Nah, selanjutnya, kalian ada yang tahu tidak? Ada berapa klasifikasi potongan sayur? Ada? Ada 2. Apa saja?
Ayo. Kasar. Kenapa? Potongan kasar. Dan juga Dan juga potongan halus. yang lain ada yang bisa menambahkan? Sudah cukup semuanya? Sudah cukup. Oke. Nah, ada berapa sih klasifikasi potongan sayur itu? 2. Betul, Nahda. Nah, klasifikasi potongan sayur itu ada berapa macam ya, Bu? Ada 2, ada potongan kasar dan juga potongan khusus. Nah, potongan kasar sendiri itu adalah potongan yang tidak terlalu rapi, tidak seragam. Nah, biasanya digunakan dalam penyajian hidangan, tetapi digunakan untuk memberi rasa. Seperti pada pembuatan stok ya anak-anak. Nah, kita kan memakai merpos sebagai tambahannya. Nah, kita memotong wortel, lalu memotong bawang bombay dan juga seledri itu tidak beraturan karena yang kita butuhkan hanya cairannya saja, betul? Ya, betul. Ya. Nah, lalu berbeda dengan potongan kasar. Potongan khusus ini digunakan sebagai hidangan, sup ataupun salad dan juga sandwich atau sebagai pelengkap main course. Nah, di sini potongan khusus itu potongannya lebih seragam dan juga rapi. Kalian kalau potongannya itu seragam lebih menarik nggak? Ya. Lebih suka. Nah, ya betul. Kalau kalian setuju tidak? Kalau potongannya rapi lebih menarik untuk dimakan? Setuju. Setuju. Nah, selanjutnya jenis dan bentuk potongan dasar ada 2. Dari mana lalu apa aja perbedaannya? Ada yang bisa menyebutkan? Bentuk potongan dasar ada 2, ada dari 2 negara. Dari mana? Amerika sama Kanada. Yang lain? Amerika dan Kanada. Iya. Lalu apa perbedaannya? Nggak tahu. Dari bentuknya. Ukuran. Yang lain? Sudah? Sudah. Oke, kita lihat ya apa yang membedakan. Nah, betul. Jenis dan bentuk potongan dasar itu ada 2. Ada dari Kanada dan juga Amerika. Nah, yang membedakan itu di Kanada tidak terdapat jenis potongan fine Bruno dan juga fine Julienne. Sorry. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang nama potongannya, lalu deskripsinya dan juga gambar kalian agar bisa membayangkan nih seperti apa bentuknya. Nah, untuk yang pertama adalah large dice. Nah, large dice ini bentuknya tuh kotak atau kubus. Nah, biasanya ini digunakan untuk hidangan apa cocoknya? Kalau seperti ini. Yang besar atau yang kecil? Yang besar. Oh, buat sup. Nah, Buat ini bahas wortel kenapa jadi chicken ya? Anda lapar ini pasti. Oke, selanjutnya ada small dice. Nah, small dice ini biasanya dibuat apa? Kalau di Oke, betul, rambut. Terus kalau julienne biasanya digunakan untuk apa? Bibimbap boleh. Yang lain? Salad. Apa? Kentang Mustafa. Bisa. Oke, lumpia bisa. Bisa juga dibuat untuk garnish ataupun bahan tumisan ya anak-anak. Bisa dimengerti? Bisa. Adakah yang mau ditanyakan? Cukup. Sudah cukup. Oke. Selanjutnya ada jenis dan bentuk potongan dasar di Amerika. Nah, yang pertama ada tourne, yaitu panjangnya 5 cm,
lalu bagian sisi depan dan belakangnya itu rata. Nah, bentuknya seperti ini ya anak-anak. Anak-anak bisa diperhatikan. Oke, lalu selanjutnya ada rondel. Nah, rondel ini seperti potongan gelas, yaitu potongan bulat ataupun bisa serong dengan ketebalan dan diameter yang bervariasi. Oke, lalu selanjutnya ada paisan. Nah, di sini paisan juga mirip seperti rondel yang dimana tipis dan tapi beda ya bentuknya. Bentuknya bisa segi empat ataupun persegi panjang dengan ukuran 12 kali 12 kali 3 meter. Lewat, Mbak. Oke. Sebelum kita mengerjakan LKPD pada hari ini, pasti kalian ngantuk kan? Ya. Ngantuk, oke. Biar nggak ngantuk, kita ice breaking terlebih dahulu. Boleh berdiri? Boleh. Oke, Ibu minta tolong untuk berdiri anak-anak. Bentar dong kok ice breakingnya. Bisa berdiri, ditaruh dulu HP-nya. Oke, Ibu akan menginstruksikan. Lihat ke depan. Botak, batuk, batik. Botak, batuk, batik. Batik, botak, batuk. Botak, batuk, batik. Karena kita memakai batik hari ini, maka Ibu ice breakingnya dengan menggunakan itu. Nah, oke, Ibu mulai nih dari sekarang. Botak, batik, batuk, batuk, botak, batik, batik, botak, batuk. Oke, nice. Oh, bentar, mau lagi. Oh, udah. Masih pada fokus kok. Oke. Nah, di sini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Untuk petunjuk pengerjaannya nanti Ibu kasih link videonya di grup dan juga kalian harus melihat videonya sebelum mengerjakan. Lalu kemarin sudah dibentuk kelompok kan? 3-4 orang. Oke. Nah, selanjutnya kalian bisa scan barcode yang telah Ibu berikan untuk scan barcode handout untuk memperdalam pemahaman kalian. Lalu habis ini Ibu Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Apakah cukup? Cukup. Oke, dimulai dari sekarang ya anak-anak. Ya. Oh, itu sudah yang sinyalnya nggak bisa Ibu kirim di grup kelas ya untuk LKPD-nya dan juga handout-nya. Sudah Ibu. Sudah. Oke, nanti buat kelompok yang mau maju, Ibu kasih nilai tambahan. Mau lah pastinya. Mau. Kalau kita sih jajan. Oke, sudah anak-anak. Kelompok yang mau maju bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Maju. Kelompok siapa ini? Kelompoknya Rahmalia sudah. Aku kirim. Oh iya. Udah aku kirim. Sudah Rahmalia belum? Bisa yang lain? Aku bisa mau kasih aku tambahan Bu. Oke. Ibu beri waktu tambahan 3 menit untuk mengerjakan. Devin bisa mengerjakannya? Ada kendala?
Yang lain jika ada kendala bisa bilang ke ibu ya. Mana ibu? Nanda bisa maju? Bentar. Ini yang maju dan sekali tambahan. 100 ya ibu? Iya, bisa deh. Kasih makan juga. Lagi aja, lebih tambah aja. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada LKPD yang telah Ibu Bina berikan. Jadi dengan pertanyaan bagaimana langkah-langkah membuat potongan julienne dari sebuah wortel, jelaskan secara urut. Jadi langkah-langkahnya itu ya bisa dikupas wortelnya dahulu, kemudian dicuci dan bagian ujung dari wortel dipotong. Kemudian potong menjadi beberapa bagian, dari wortel panjang itu dipotong menjadi 3 bagian, kemudian diiris tipis memanjang dengan lebar ketebalan sekitar 1-2 mm dan potong memanjang menjadi bagian potongan kecil dan kemudian dirapikan dari hasil potongan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Nanda. Ada lagi yang mau maju? Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Terima kasih ya kelompoknya Nanda. Lalu sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan post-test untuk mengukur pemahaman kalian pada pembelajaran atau materi hari ini. Bisa di-scan barcode-nya. Sudah Ibu? Sudah? Berapa Bu? Ibu beri waktu 7 menit untuk mengerjakan. Apa? 10 menit. Ya baik, 10. Cepet ya, tapi langsung dikerjakan. Ya, berapa soal Bu? Ibu sudah. Semakin cepat kalian mengerjakan, semakin cepat waktu untuk kalian pulang. Apabila Ibu 200 Bu. Sudah, Ibu. Oke, sudah. Sudah. Nah, selanjutnya kita bisa melihat hasil post-test kalian. Yeay. Sekarang buka kelihatan Bu, bisa di zoom teman-teman. Di sini ada Nanda ini dengan nilai tertinggi. Lalu untuk 3 anak lainnya yang nilainya di bawah rata-rata, kalian nanti remedi langsung bersama Ibu ya. Untuk tempatnya bisa di ruangan Ibu, lalu membawa kertas folio dan juga iya hari ini. Karena kalau minggu depan kalian sudah praktik, kalian harus melaksanakan praktik. Sudah? Sudah Ibu. Adakah yang bertanya? Sudah. Dari yang Ibu jelaskan tadi apakah sudah jelas? Jelas. Ibu mau tanya. Dari materi yang Ibu sebutkan tadi, apakah alat-alat yang harus digunakan sebelum kita memotong sayuran? Cutting board. Lalu Pisau, chef knife. oke, terus sudah? Sayurnya. Buat apa? Sayurnya ya. Pilar ya, itu untuk mengupas. Nah, betul sekali anak-anak. Terus untuk cutting board yang digunakan dalam memotong sayuran kalian harus hijau. warna hijau. Kenapa? Ya, biar tidak terkontaminasi.
Betul, kalian tadi sudah belajar tentang sanitasi dan hygiene kan tentunya? Sudah, pastinya sudah tahu perbedaan macam-macam atau fungsi cutting board dengan warna yang berbeda. Nah, selanjutnya apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan pada hari ini? Saya. Ya, nanti Nahda terus sama yang lainnya karena dari tadi Nahda, itu yang belakang-belakang belum ataupun yang depan ini. Kesimpulannya potongan sayur kan memiliki dua klasifikasi, yaitu potongan kasar dan potongan khusus. Potongan kasar digunakan untuk seperti yang tidak dibutuhkan untuk stok, untuk potongan rempoa. Kemudian potongan khusus seperti ada dua klasifikasi di negara Kanada sama Inggris. Ada batonet, julienne, kemudian fine brunoise, large dice, slice, dan sebagainya itu. Oke, adakah yang bisa memberi tambahan? Barisan depan. Barisan depan. Sudah. Ani. Ani dari tadi sibuk sendiri ya, tidak memperhatikan ibu. Apa kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Apa yang bisa kamu dapatkan? Saya jadi tahu macam-macam potongan, ada julienne, dice, slice, wedges. Oke, sudah. Nah, kalau potongan wedges biasanya digunakan buat apa? Itu tomat juga Baik, anak-anak. Jadi bisa ibu simpulkan bahwa ibu ada tambahan. Nah, potongan sayuran itu adalah keterampilan dasar dalam tata boga yang harus dilakukan sesuai teknik dan standar ukuran. Nah, setiap jenis potongan memiliki fungsi dan juga penerapan yang berbeda tentunya pada hidangan. Nah, penggunaan alatnya yang tepat ini juga harus karena itu akan menentukan kerapian dan juga higienis dan akan meningkatkan kualitas kematangan, lalu tampilan dan juga profesionalisme dalam penyajian makanan. Adakah yang mau ditanyakan sebelum akhir pembelajaran pada hari ini? Sudah cukup? Ya. Oke, waktu sudah menunjukkan waktu 11:30 yang dimana kalian harus istirahat. Oke. Beneran istirahat. Oke. Nah, terima kasih untuk yang telah berpartisipasi pada pembelajaran hari ini. Lalu semoga kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan dan juga mempraktekannya pada kehidupan sehari-hari. Dan juga tolong dipelajari ya kalian, karena kalian nanti ada praktik untuk minggu depan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.